Oke, sekarang kita masuk di kuda-kuda kayu. Eh, di sini kita akan coba berbicara tentang bagaimana prinsip pembebanan di kuda-kuda kayu dan cara menggambarnya. Ya, seperti itu. Atau bagian-bagiannya gitu ya, komponen-komponennya. Nih, untuk prinsip kuda-kuda kayu, yang pertama ini apa ya, alur berpikirnya ya, kenapa bisa terbentuk konfigurasi kuda-kuda kayu seperti itu. Yang pertama perlu kita perhatikan di sini ini adalah gambar penyangganya ya, penopangnya. Kalau kuda-kuda kayu harus ditopang oleh kolom. Saya gambar ini kok hasilnya kok ginding ya, cuman karena saya ngambil aja jadi kita eh, abaikan dulu. Yang penting ada penopang di ujung. Yang disebut bentang adalah dari ujung ke ujung penumpang ini jauh apa namanya bentang. Pertama yang harus dilakukan adalah kita membentuk, kita menggunakan balok untuk balok kayu untuk membentuk kemiringan atap. Kalau miringnya 40 derajat, dia dinaikkan 40 derajat. Lebih landai, dibuat lebih landai. Sesuai dengan kebutuhan aja. Kemudian karena membentuk kemiringan tersebut, ini ada kecenderungan atas bebannya dia sendiri atau dengan beban penutup atap nantinya, dia kan eh, ada beban vertikal dari atas turun ke bawah karena gravitasi ya. Jadi akan terjadi eh, kemungkinan deformasi jadi seperti P aksen ini. Dia akan jadi penurunan. Bahkan dinding bisa melewat ke sana, keluar. Oleh karena itu, balok miring yang dapat beban tekan dari atas ini perlu dikakukan dengan adanya balok tarik yang di bawah. Seperti ini, melintang. Horizontal gini. Dia fungsinya untuk menarik supaya yang ujung ini tidak membebani untuk terlempar keluar. Seperti itu. Jadi ditarik supaya bentuknya tetap bertahan, seketiganya tetap seperti ini. Dan kakinya tetap berhenti di penopang. Seperti itu. Kemudian yang karena bentang yang lebar, yang horizontal bisa melentur juga. Dari yang posisinya P ini bisa jadi terdeformasi menjadi P aksen. Nah, terjadi pelendutan seperti ini, pelendutan melentur. Oleh karena itu, ada yang disebut dengan ditambah dengan tiang gantung. Nah, tiang gantung ini menarik si balok yang horizontal tadi supaya tidak melendut ke bawah, dia ditarik ke atas dengan artinya tiang gantung. Yang atas ini di apa dikakukan oleh balok miring kanan kiri, kemudian yang bawahnya ini menarik balok yang horizontal di bawah. Makanya biasanya di detail nanti di sini akan ada besi U gitu ya, mengikat dari balok gantung ini mengikat balok horizontalnya. Kemudian setelah secara horizontal oke, nah miringan yang ini juga bisa terjadi beban melendut, bisa terjadi lendutan seperti ini karena beban dari atas. Oleh karena itu ditambah dengan balok sokong desak atau bisa kita sebut dengan skur. Ini di menyangga pas di setengahnya balok ya balok miring tadi. Nah, ini di tengah-tengah ya. Ketika kita ingin bagi jadi tiga, karena saking panjangnya ya, kita bisa bagi jadi tiga. Ini kan bagi dua ya. Setengahnya kalau bagi tiga ya dibagi rata nanti sepertiga sepertiga gitu. Posisi ujungnya skurnya ini. Kalau bawahnya ini nempelnya ke balok ke tiang gantung tadi ya, bukan ke balok horizontal. Karena balok horizontal ini fungsinya untuk menarik kanan dan kiri, bukan untuk dibebani dari atas. Bisa patah dia. Itu. Terus selanjutnya, setelah semuanya kaku, itu butuh balok pengapit, pegapit atau penjepit. Ini posisinya di depan dan belakangnya gambar ini ya. Jadi bukan satu garis dengan balok-balok yang tadi ya miring, horizontal, tiang gantung maupun sekor, tapi dia menjepit semuanya itu jadi satu supaya dia tidak bergerak secara lateral ke depan dan ke belakang. Kayak gitu. Itu prinsip pembangunan di kuda-kuda kayu. Kemudian, cara untuk menggambar kuda-kuda kayu seperti ini. Yang perlu diperhatikan,
rangka kuda-kuda dibentuk sesuai as penyaluran beban hingga ke struktur bangunan di bawahnya. Jadi di sini ada, kita perhatikan dulu ada bentang ya. Ini ada bentang atap ini adalah dari ujung penopang ke ujung penopang yang lain. Kemudian yang hitam adalah batang tekan, yang seperti prinsip kuda-kuda, prinsip pembebanan tadi, batang tekan, bentuk kemiringannya berapa sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya berapa? Misalkan buat genteng biasanya minimal 35 derajat. Nanti asbes, kan buat asbes namanya fiber semen ya, asbes dilarang. Fiber semen jadi hampir sama dengan yang dulu disebut dengan asbes istilah pasarnya ya, tapi komposisi material udah beda, sudah tidak mengandung asbes karena asbes dianggap beracun, merusak pernapasan dan selanjutnya. Itu ya, kalau misalkan seperti itu atap gelombang seperti fiber semen itu dia lebih rendah, lebih landai, bisa 15 derajat. Jadi tergantung ketentuan yang miring ini. Kemudian jangan lupa munculkan balok horizontalnya di sini. Andrel kalau misalkan di Jawa. Jadi nanti dia yang tadi fungsinya untuk mengikat supaya segitiga itu bertahan, tidak melorot ke luar, sisi luar. Gitu. Yang perlu dicatat adalah gini, cara ngaturnya Pak, posisinya ujungnya di mana? Ini enggak di ujung sana, enggak di ujung sini ya, kakinya ini ya. Usahakan semuanya linear seperti ini. Nah, semuanya bertemu di satu titik. Seperti ini ya. Ini yang paling tepat supaya pembebanannya langsung. Ya, oke lah. Mungkin secara prakteknya akan geser-geser sedikit, cuman prinsipnya sebenarnya seperti itu. Kemudian ini istilahnya ya. Jadi bentang kolom, bentang kuda-kuda, bentang antar kolomnya. Kemudian ini ada pengeret, pengeret namanya, bukan under, sorry. Under berarti yang tegak berarti. Pengeret ini 814 ini nama ukuran baloknya kayu ya. Jadi kayu ukuran 8 kali 14 cm gitu. Jadi ukuran kuda-kuda biasanya sama ini, yang bentuk segitiga ini yang miring maupun yang pengeretnya sama. Kita anggap aja yang miring ini L ya, panjangnya L. Untuk selanjutnya karena berpengaruh. Selanjutnya kita menentukan gording. Gording itu yang fungsinya tadi adalah untuk menahan atau membagi beban dari penutup atap. Nah, jaraknya berapa? Nah, ini tergantung penutup atap. Penutup atapnya semakin berat, dia kan semakin rapat gordingnya. Kalau semakin renggang, dia semakin kalau bebannya semakin ringan, gordingnya bisa semakin jauh. Contohnya di atap genteng, tanah liat gitu, jaraknya gording bisa 1 meter, 1,2. Cuman kalau untuk gelombang, misalkan fiber semen atau asbes, itu bisa lebih jauh lagi, 1,5 meter, 1,8 meter gitu. Itu biasanya dari produk spesifikasi produk material penutup atap sendiri akan menjelaskan dia butuh gording seberapa jauh gitu. Ini contoh aja, di sebelah kanan ini ketika gording dibagi menjadi 2 bagian, panjang L tadi dibagi menjadi 2 bagian untuk gording, sedangkan sebelah kiri jadi 3 bagian. Yang penting adalah membaginya terus rata, supaya bebannya yang disalurkan ke batang yang miring hitam ini merata juga. Ya, jarak antar gording sebaiknya sama, dibagi merata terhadap L tadi ya, terhadap yang panjang di batang yang miring. Kemudian ini setelah itu tinggal nambah under yang tegak di tengah ini, under yang batang tarik kan tadi ya, menarik yang horizontal supaya bisa lurus, tidak melendut ke bawah. Selanjutnya di bawah gording sokonglah dengan sekur. Semuanya ukuran sama ini ya, semuanya satu ukuran 814. Kalau pakai kayu yang lain misalkan mungkin ada 816 atau 812, nah ikut semuanya ukuran sama. Ini sekur posisinya di bawah gording. Kalau gordingnya tadi ada dibagi 3 bagian ya, yang miring tadi, ya dia akan muncul 3 sekur. Nah setelah itu
ada pengapit. Nah, pengapit ini mengapit pertemuan antar sekur dan apa pertemuan sekur dan gorden tadi kan sekur tadi kan ketemu sama apa namanya kaki kuda-kuda miring, ketemu sama apa under dan lain-lain itu dijepit, diapit sama 6 10 lebih kecil ya dan lebih tipis kan dia posisinya dua kan dia dua biji dia posisinya menjepit eh, kuda-kuda ini apa rangka kuda-kuda yang utama 8 14-an tadi 8 14-an tadi kan ya jepit di depan belakang supaya tidak bergerak secara tidak geser secara lateral gitu. Nah setelah itu baru udah jadi tuh udah kuda tuh berarti udah jadi tinggal naruh apa namanya usuk atau kaso. Jaraknya, biasanya kalau genteng itu jaraknya 50 cm. Biasanya kalau udah genteng, enggak perlu gini ya. Enggak perlu kaso. Jadi contohnya, fiber semen tadi godeng langsung ditumpangi oleh penutup atap si fiber semen itu sendiri. Tapi kalau pakai genteng, dia perlu kaso. Karena nanti butuh reng untuk tempat mengaitkan masing-masing gentengnya kan gitu. Butuh kaso untuk membagi lagi. Jaraknya biasanya 50 cm. Ini bisa langsung penutup atap jika memakai atap yang ringan seperti fiber semen, seperti bitumen kayak gitu-gitu bisa. Nanti apa itu bitumen nanti di belakang ada dan brosur juga banyak. Nah, mungkin yang tadi saya lupa bahwa yang di posisi gording, gording kalau di samping ini namanya gording ya. Kalau di pucuk atas gini namanya nok, tempatnya bubungan, naruh bubungan. Yang di tepi gini namanya balok, dinding. Dia tidur, dia tidur. Nanti biasanya di ujung di sini ada pegesan ya, ada coba sedikit untuk naruh maku si kaso ini, si usuknya. Nah, setelah kaso selesai per 50 cm tadi, dipasanglah reng. Ya manjangnya arahnya seperti gording ya, manjang ke sana. Itu kecil biasanya 35 kali 35 terus nanti jaraknya tergantung jenis genteng. Kan jenis genteng macam-macam, ada genteng beton, genteng tanah liat. Genteng tanah liat sendiri macam-macam, ada genteng kodok, genteng apa. Nah, itu nanti bisa jadi ukurannya beda. Kalau ukurannya beda, si namanya rengnya disesuaikan dengan ukuran genteng. Nah, kira-kira kalau lebih detailkan lagi seperti ini, sudah seperti di sambungan kayunya ya. Jadi apa namanya? Seperti ini, dia ada cowaan-cowaannya itu sambungannya ada nama-namanya. eh tapi saya agak lupa nih. Cuman ini contoh aja. Ini adalah kuda-kuda kayu bentang 6 meter. Posisi dan jumlah sambungan didasarkan pada panjang maksimal kayu. Maksimal kayu kan panjangnya cuma 4 meter. Jadi ketika kita punya bentang kolom 6 meter, kan nggak mungkin kita pakai satu kayu tuh. Berarti harus disambung. Maka di sini ada sambungan di sini. 3 meter, 3 meter. Kira-kira gitu. Nanti di sini cek aja. Yang miring ini apakah masih cukup 4 meter. Kalau lebih dari 4 meter ya ini harus disambung lagi. Itu kira-kira. Nah, ini untuk bentang 8 meter. Sambungannya lebih banyak. Nah, kalau 8 meter kan kayu cuma 4 meter. Kalau 8 meter kan berarti harus nyambung 2 kayu. Nggak bisa karena kayu sambungannya ini kan harus ada yang melebihin loh. Nah, miring ini dia harus lebih ya, lebih melebihi dari batas tengahnya nih. Misalkan 4 meter di setengah gini kan kalau lebih 4 sekian, 4 koma sekian kayu ini sopo kan nggak ada. Jadi harus dibagi tiga, meskipun cuma 8 meter. Bagi tiga seperti ini, bagi biasanya posisinya pas di posisi sekur. Nah, itu sekalian. Sama. Terus jepit semuanya jadi pakai pengapit ini. Supaya tidak bergerak secara lateral. Dan sambungannya miring juga sama. Nah, ada sambungan kan ya. Ini gak seimbang nggak apa-apa. Tapi biasanya disesuaikan posisi gording, posisi sekur pas jadi satu sehingga lebih kokoh biasanya. Daripada di tengah sini malah berbahaya. Dia bisa apa meleset ya kalau ada goyangan dan beban-beban tertentu yang apa ya mengejutkan gitu. Akhirnya bisa uh, rusak sambungannya. Gitu kira-kira. Cara ngatur sambungan. Baiknya pas di bawahnya gording.
di sekitar pertemuan-pertemuan. Jadi sekalian digapit biar rapat wes kayak gitu. Terus lebih detail lagi dengan beberapa nama saya sampaikan dikit aja ya. Yang dari atas ini ada hubungan genteng, hubungan pasti tahu ya, yang melengkung itu panjang. Nah, papan reuter itu di atasnya nok, ini kan nok tadi, yang coding yang di pucuk atas kan, nok namanya. Terus papan reuter itu dijepit di paku di nok sebagai dudukannya kuda-kuda yang miring dan hubungan. Terus nanti ada noknya sendiri nih. Terus kuda-kuda ini ya, sebenarnya kuda-kuda sajanya butuhnya cuma segitiga gini ya. Gak segitiga sih, ya, yang malah yang dua atas itu aja sebenarnya. Cuman karena pembebanan tadi akan perlu tambahan-tambahan komponen lain tadi. Ini usuk, yang usuk tadi. Terus ada under yang tegak, yang menarik batang horizontalnya pengerat tadi supaya dia bisa tetap bertahan lurus ya. Dan di sini ada besi U-nya ini namanya apa ya besinya? Saya lupa. Jadi dia nanti apa ya mencengkeram si balok yang bawah. Nanti ada 3D-nya di belakang. Terus ada pengunci. Ini ya, ketika ada sambungan pasti ada penguncinya. Pak kayu juga pendekin, tapi dia nanti akan dibaut dari ujung ke ujung. Jadi tiga kayu ya, 1, 2, dan 3 ini jadi satu rapat. Terus ada reng kayu. Ini reng tempat nyandarkan genteng, gordingnya tadi, terus close. Ini menahan kayak dudukannya si gording supaya dia tidak melorot. Di silang ini karena posisi dia cuman setempat, hanya posisi di kuda-kuda tok, tidak panjang kayak gording. Gording ini panjang dari depan sampai belakang itu nyambung terus. Kalau ini hanya di atasnya kuda-kuda tok, close itu. Ada pengapit, ada sekur tadi. Kemudian ini ada balok dinding, gording yang tidur di atasnya dinding. Ada genteng dan terakhir lisplang. Biasanya genteng terakhir itu numpangnya di lisplang. Numpang ini. Biasanya agak jedak gitu ya, supaya dia nggak melorot gentengnya yang atas-atas juga. Gitu. Nanti detailnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ada di bawah. Nah, ini detail 5. Detail 5 itu berarti yang ini ya. Detail 5 di bawahnya sekur, pas sambungan di bawah sekur ya. Nah, ini maaf, ini gambar saya yang lama keliru. Harusnya sambungannya nggak pakai sambungan seperti ini. Harusnya, ini kan tadi kan batang tarik ya. Kalau sambungan seperti ini untuk batang tekan. Kalau untuk batang tarik, sambungannya harusnya pakai jenis sambungan gigi lurus berkait. Bukan yang miring seperti ini. Tapi yang seperti ini ya. Ini ilustrasinya berkait, jadi ketika ditarik dia gocei yo. Saling ikat, tidak terpisah gitu. Kalau ini kan seperti yang kanan miring, ketika ditarik gitu kan lepas dia. Makanya dia hanya untuk tekan. Sambungan gigi miring namanya. Ini sambungan gigi lurus berkait, ini yang untuk tarik. Cara gambarnya seperti ini kira-kira. Nanti ada sekrupnya, bautnya ada 4. Di sini sekur, ini yang pengapit. Tuh. Lanjut, ini yang untuk hubungan. Ini ada noknya ya, ini papan reuter, ini ada hubungan, genteng, reng, ini usuk, ini kaki kuda-kuda yang miring tadi, ini yang under. Nah, di antara tiga kayu balok utama ini kan tidak lepas gitu aja, dipaku gitu aja, tapi ada tambahan besi, plat besi dia. Ada plat besi dibaut ke kayu, tembus ke sisi sebelah sana sehingga rapat. Ya, kayak gini prinsipnya. Seperti yang sebelah kanan ini di sekur namanya, bautnya ditembuskan untuk dirapeti. Ini ukuran kayunya ya. 814, 814, 957. Terus yang detail yang kanan ini adalah di gording yang pas ada sambungan. Ini gording, close, bawahnya sambungan. Lah ini kan tadi batang tekan, kalau di sini ini pakai sambungan gigi miring. Di sini ada
mengunci ya, mengunci. Kemudian ini adalah sekur, ini pengapit. Terus ini ada gording, sebelah kiri ya, ada gording yang tidak disambungan. Jadi langsung gording, di bawahnya ada sekur, mengapit. Terus gitu tuh, 12. Detail 6 ini under, bagian bawah, ketemu sama yang mengeret horizontal tadi. Ini ada plat besi U ini, putusnya U ya, bukan plat datar terus di depan dan belakang ya, tapi U, dia menerus sampai bawahnya ini menerus. Jadi si pengeret ini dengan under, dia itu tidak dipaku, tidak mati ya. Dia ini bisa naik turun gitu. Ini ada selisih sedikit, ini adalah sekitar 1 cm. Ini yang masuk segini ya, tapi ada sekitar 1 cm selisih antara ketinggian pengeret dengan under. Fungsinya apa? Ketika dia bebani kena angin dan lain-lain, dia hanya naik turun sedikit-sedikit gitu. Bukan kalau rapat, ketika ada beban goyang parah, misalnya gempa atau angin beliung gitu kan, dia bisa mematah karena tertekan oleh under, pengeret yang horizontalnya bisa patah. Makanya harus sebenarnya ikatannya antara under dan pengeret itu bukan ikatan mati, bukan jepit ya. Jadi ini hanya untuk ikatannya itu lebih terbuka. Kalau ini dan sekur ke under, ikatannya mati. Terus yang samping ini ada yang di atasnya kolom tadi. Ini gambar kolom ya, kolomnya gede, terus ini gambar dinding, ini ada kebetulan balok, terus balok beton ya. Terus ini kaki yang miring kuda-kuda, ini yang pengeret tadi. Ini balok dinding. Tadi yang saya bilang bentuknya nggak kotak ya, kan sepotong buat naruh kaso atau usuk ini, buat dipaku ke sana nanti. Nah, ini yang kurang dari gambar saya yang kemarin lama ini adalah tidak ada angkur atau angker. Harusnya ada angker. Jadi angker ini nanti ditanam di waktu ngecor kolom. Terus nanti ada ujungnya keluar gini berupa ulir. Sehingga ketika kuda-kuda ini ditaruh di atasnya kolom, dibaut rapat kayak gini, sehingga kuda-kuda tidak bisa goyang, bisa lepas. Ini bukan cuma dipaku ya, dipaku kalau sama beton bisa merucut, cuman kalau dengan ulir dia udah nggak bisa bergerak gitu. Terus yang penting ada ini, jangan lupa ini ada pelat baja, bagel. Ini dicowak gini ya. Dia mengikat antara yang kaki miring dengan yang horizontal supaya jadi satu kesatuan, tidak lepas. Gitu. Nah, ilustrasi 3 dimensi kayak gini nanti bisa diperhatikan sendiri biar lebih memahami ya. Kira-kira seperti itu untuk yang kuda-kuda